Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para jamaah juga pemirsa Cahaya Pagi Trans 7 Jawa Tengah? Alhamdulillah sehat. Semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kebahagiaan oleh Allah taala. Amin Allahumma amin. Para pemirsa jamaah Cahaya Pagi Trans 7 Jawa Tengah dimanapun Anda berada, bersama saya Laili Badruddin yang akan menemani para pemirsa di acara Cahaya Pagi episode kali ini. Dan alhamdulillah di samping saya sudah ada Al-Habib Muhammad Haidar bin Alwi Al-Jufri. Sehat Habib? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat afiah. Insyaallah diberi kesehatan oleh Allah taala. Amin, amin. Allahumma amin. Amin. Para pemirsa Cahaya Pagi Trans 7 Jawa Tengah dimanapun Anda berada, pada episode kali ini kita akan membahas tentang sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan dijelaskan dengan detail oleh guru kita Al-Habib Muhammad Haidar bin Alwi Al-Jufri. Monggo Habib, takut sama Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada dalil dari Al-Qur'an, anjuran dari Rasulullah. Bagaimana Habib takut itu kepada Allah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Takut kepada Allah. Maka pada kondisi seperti saat ini kita sebagai manusia kadang merasa takut kepada makhluk Allah. Jadi takutnya bukan kepada Allah, pada makhluk Allah. Seperti semisalnya, beberapa tahun yang lalu kita merasa takut dengan suatu wabah, yaitu wabah COVID. Lalu di masa ini kita takut lagi. Takut apa? Takut dengan resesi ekonomi yang akan terjadi di masyarakat kita, sehingga kita, bagaimana kita harus menimbun harta, mengumpulkan harta, tanpa kita sadar bahwa di situ Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kepada kita rezekinya. Dalam keadaan apapun. Maka kita harus tahu bahwasanya takut itu adalah termasuk bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada satu kisah menarik, luar biasa dikisahkan. Su'ila Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah 'ani taqwa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ditanya oleh salah seorang bertanya kepadanya, "Ya Imam, apa itu takwa?" Maka beliau menjawab, yang pertama apa? Faqala hiyal khaufu minal jalil. Pertama, takwa itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau takut kepada Allah taala, itu namanya takwa. Ketika kita masih takut sama makhluk, takut sama manusia, kita takut. Kita ingat beberapa tahun yang lalu kena pandemi ya, kita takut yang bukan main. Yang mana kita sampai, mohon maaf, ribuan orang berombong-rombong, mereka semua membeli masker, membeli obat, membeli vaksin, membeli vitamin, bahkan sampai, mohon maaf, saya ingat, ada beberapa merek minuman, beberapa merek vitamin, bahkan merek susu, diborong habis karena apa? Rasa takut mereka akan penyakit tersebut. Tanpa mereka sadari, sesungguhnya paling mereka berhak adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai sholat pun ditiadakan, sholat Jumat ditiadakan, sholat di masjid berjarak, karena takut hanya kepada makhluk Allah. Padahal sesungguhnya makhluk ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dikatakan di sini wal amalu bitanzil, mengamalkan yang diturunkan Allah taala, yaitu Al-Qur'an. Yang ketiga wal qana'atu bil qalil, merasa cukup dengan yang sedikit, menerima sesuatu pemberian dari Allah taala yang sedikit. Dan yang terakhir wal istidad liyaumir rahil, persiapan menuju kematian. Jadi itu tentang takwa. Takwa juga khauf, juga takut kepada Allah Subhanahu. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adakah ciri-ciri khusus untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah? Ada ciri fisiknya atau ciri sifatnya? Yang memiliki sifat al-khauf gitu ya. Al-khauf. Dikatakan di sini ada satu patah yang menarik, satu perkataan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini adalah seorang khalifah di zaman Muawiyah yang mana
beliau terkenal dengan khalifah yang zuhud, bahkan khalifah terbaik. Dari periode kekhalifahan setelah wafatnya, kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pasca tersebut, kekhalifahan terbaik di tangan, yaitu di tangan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan begini, wa qala Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an, man khafallahu azza wa jal. Barang siapa orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akhafallahu minhu kulla syai'. Allah taala akan menjadikan segala sesuatu takut kepadanya. Jadi kalau kita takutnya hanya kepada Allah, segala sesuatu itu takut kepadanya. Dikisahkan ada seorang ulama itu, ya, beliau berpergian jauh, tiba-tiba ia bertemu seekor macan, yang mana sudah terdengar desas-desusnya bahwa singa ini setiap hari memburu warga di tempat. Subhanallah, setelah memburu warga setempat, kemudian ulama tersebut masuk ke dalam hutan dan berjumpa dengan singa tersebut. Maka ketika berhadapan dengan singa yang diucapkan ulama tersebut, beliau mengatakan, sesungguhnya aku tidak takut kepadamu, aku hanya takut kepada Allah. Maka singa itu pun nggak berani makan dia. Karena ia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dilanjutkan, وَمَنْ لَمْ يَخْفِ اللَّهَ خَافَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. Barang siapa orang yang tidak takut kepada Allah, dia takut semuanya. Nggak takut sama Allah, takut mati. Nanti kalau mati di akhirat mau disiksa. Nggak takut sama Allah Ta'ala, takut sakit. Kalau sakit nanti bagaimana? Nggak takut sama Allah, takut dengan syaitan yang nggak dekat sama Allah, gimana? Syaitan bisa mengganggu, iblis bisa mengganggu, pencuri bisa mengganggu, nggak pernah baca wirid, tidak pernah baca zikir, nggak pernah salat, nggak takut sama Allah, pasti takut sama yang lainnya. Tapi kalau engkau takut sama Allah, segala sesuatu takut pada dirimu. Jadi cirinya tadi adalah orang yang khauf ini adalah ia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama yang lain. Tidak sama yang lain, tidak sama makhluk, tidak sama wabah, tidak dengan apapun. Kemudian saya pernah dengar, Habib, ada hadis Nabi Muhammad SAW. Kurang lebih artinya gini, Habib. Kurang lebih, Habib, ya ini. Orang itu, Allah Ta'ala tidak mungkin mengumpulkan dua rasa takut dan dua rasa aman. Nah. Itu maksudnya hadis itu bagaimana, Habib? Maka saya akan membacakan hadis tersebut. Wa qala Rasulullah SAW, fi ma yarwiyahu an rabbihi tabaraka wa ta'ala anhu qala. Dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, wa izzati wa jalali la ajma'u ala abdi khawfain wala amnain. Allah Subhanahu wa taala bersabda bahwasanya, beliau berfirman bahwasanya tidak mungkin aku mengumpulkan ke dalam hambaku ini, diri hambaku ini, dua rasa takut dan dua rasa aman. Maka apa itu? Fa idza khafani fid dunya amantu yaumal qiyamah. Apabila ia takut kepadaku di dunia, takut sama Allah di dunia, ibadah sama Allah, ya, nggak pernah menghindar sama Allah, ada maksiat hindari sama dia, hak-haknya orang ditunaikan, hak kepada istrinya, hak kepada anaknya, hak kepada pasangannya, hak kepada orang tuanya, ditunaikan semua dengan baik hak-haknya ini. Maka dikatakan Allah Ta'ala apa? Amantuhu yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat dia bakal selamat. Aku berikan dia rasa aman. Karena di dunia takut sama Allah, di dunia ibadah sama Allah. Lalu wa idza aminani fid dunya, tapi kalau orang ini merasa aman dariku di dunia, ya, di dunia yang merasa aman, sudahlah saya sholat nanti aja, saya nonton TV dulu, nggak usah ngaji, buat apa ngaji? Toh saya belum mau mati. Kalau sakit mau mati baru ibadah, ini terlambat kan? Itu masih mending Allah Ta'ala kasih taufik dan hidayah. Kalau tidak, waliyadzubillah, dalam keadaan sehat Allah Ta'ala cabut nyawanya bagaimana? Wa idza aminani fid dunya, apabila orang ini merasa aman dariku, aduh mati masih nanti, saya masih muda, saya mau senang-senang, saya mau balapan, saya mau trek-trekan, saya mau main perempuan, saya mau minum khamar, seperti itu, maka dikatakan Allah Ta'ala apa? Akhaftuhu yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat ia bakal ketakutan. Aku akan memberikan kepada rasa takut. Jadi Allah Ta'ala tidak mungkin menggabungkan dua rasa ini, ya. Tidak mungkin ada orang yang aman di dunia, aman di akhirat. Ya. Kalau di dunia aman, di akhirat dia nggak aman. Tapi kalau dia di dunia takut, di akhirat dia aman. Nah, kemudian orang kan kalau kita lihat dari sifatnya manusia, Beb, ya. Nah. Orang takut kan cenderung menjauh. Nah. Orang takut itu cenderung menjauh. Nah. Nah, ini kalau kita pembahasannya takut sama Allah Ta'ala, apa kita semakin menjauh kepada Allah atau bagaimana, Beb? Nah. Ini menarik sekali. Definisinya orang takut itu menjauh kalau pada manusia. Tapi kalau definisinya takut kepada Allah Ta'ala, yaitu menjaga hak-haknya Allah. Jadi kita jangan berpikir definisi bahwa kita ini takut akan lari. Bukan. Kita takut kehilangan Allah.
Kita kalau takut kehilangan pasangan kita jaga pasangan kita ya. Kalau dia buat kesalahan, jangan dimarah. Tetap berucap dengan lemah lembut. Jadi kita takut kehilangan Allah. Bukan takut akan hal yang lain. Dia takut, takut nanti kalau Allah nyerang kita, Allah mengadab kita. Bukan. Kita hanya takut kehilangan Allah di sini. Takut di sini adalah takut kehilangan Allah. Ya. Bahkan sampai dikatakan dalam Quran rahmatnya Allah Ta'ala ini, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Wahai hambaku yang telah berlebihan dalam berbuat maksiat kepadaku, berbuat dosa kepadaku. Antum ahli minum khamar, silahkan. Ya, Anda berjudi silahkan. Tapi la taqnatu min rahmatillah. Kalau kau mau tobat, jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah Ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuban jami'an. Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Ini rahmatnya Allah. Jadi Allah Ta'ala. Akan tetapi, di satu sisi, kita juga harus tahu. Kita ini sering ya, menyandingkan ketika kita berbuat maksiat, Allah ini Ghafurur Rahim. Kita ini sering meremehkan Allah dengan dalilnya bahwa Allah ini Maha Pengasih bagi hambanya. Kita lupa, innallaha syadidul iqab. Sungguhnya siksa Allah ini sangat pedih. Siksanya Allah sangat pedih. Jadi tetap, kalau kita mau tobat sama Allah, pakai dalil yang rahmatnya Allah. Kalau kita mau maksiat, ingat dalil pedihnya siksaan Allah Ta'ala. Jadi antara khauf takut sama Allah sama takut manusia karakternya berbeda ya, Bu? Beda, tetap berbeda. Kan kalau masyarakat ini kan misal orang takut sama polisi, mau datang cenderung dia lari gitu ya. Nah, cenderung lari. Kalau sama manusia, tapi kalau sama Allah justru cenderung Takut kehilangan. mendekat gitu. Mendekat kepada Allah Ta'ala. Kemudian banyak kita sering menjumpai orang-orang yang dia ini seakan-akan takut sama Allah Ta'ala, doa sambil menangis. Apakah doa sambil menangis itu juga mencerminkan rasa takutnya dia sama Allah SWT atau memang harus ada tujuan khusus, Habib? Nah, memang seringkali kita dengar bahwasanya rintihan ya yang tak bisa ditolak sama Allah Ta'ala adalah rintihan seorang hamba Allah Ta'ala yang menangis di sepertiga malam, ya, dia menyadari akan banyaknya dosa yang ia miliki dan memohon maghfirahnya Allah Ta'ala. Akan tetapi jangan lupa, antum dalam berdoa munajat kepada Allah ini bukan air mata yang diminta Allah Ta'ala, tapi hati yang menyesal. Hati yang menyesal. Ya Allah, saya menyesal. Ada orang yang mohon maaf, dia nggak bisa menangis sama Allah Ta'ala, tapi hatinya menyesal. Ya, saya menyesal. Dia nggak bisa nangis. Ada orang yang berdoa munajat sama Allah Ta'ala ya, dia munajat dengan baik, tapi matanya tidak mengeluarkan air mata sama sekali. Hatinya suaranya lantang. Biasanya ada orang kan kalau takut kan hatinya suaranya menjadi lirih, lembut, yang menangis, wagada. Maka tidak selalu orang yang menangis adalah orang yang takut kepada Allah. Ya, sebagaimana seorang lelaki yang menangis kepada wanita, tidak selalu lelaki ini sangat mencintainya. Bisa jadi tangis mata buaya. Begitu pula kita kepada Allah Ta'ala. Ya. Sungguh benar, kalau kita benar-benar menangis kepada Allah Ta'ala, kita nggak akan mengulanginya. Cukup dengan perbuatan, dengan amaliyah. Ya. Tapi bukan berarti orang yang menangis berarti, tangis mah tangis buaya. Tidak. Ada juga orang menangis benar-benar karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang menangis ya tetap tergantung hatinya, Habib. Tergantung kembali kepada hati. Tergantung kepada hatinya, dianya bagaimana kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Kemudian kenapa kita gak diharuskan takut sama Allah? nah, kenapa kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Sayyidina Hasan Al-Basri, yaitu salah seorang tabi'in di zaman Nabi Muhammad, beliau berkata, Innal mu'min jami'a ihsad wa khufan. Seorang mukmin ini, ya, di dalam dirinya yaitu adalah kumpulan antara sifat-sifat kebaikan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang mukmin itu dalam dirinya terdapat sifat takut dan perbuatan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sedangkan seorang munafik di dalam dirinya itu terdapat dua sifat juga, Isa perbuatan buruk, ya, perbuatan yang tercela, dan juga sifat merasa aman dari Allah Ta'ala. Jadi seorang mukmin itu memang selalu merasa takut. Jangankan kita lihat bagaimana. Saya ingin bawa sedikit kisah bahwasanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin adalah cucu Nabi Muhammad SAW, cicit Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau ini setiap hendak mengambil air wudhu, wajahnya selalu menguning. Wasfarra wajhuh. Wajahnya menguning, menjadi pucat. Maka muridnya bertanya, "Ya Syekh, wahai guruku, ini kenapa?"
ini kenapa wajahmu ketika hendak wudhu pasti pucat? Apa jangan-jangan kau sakit ya Syekh? Apa yang kau rasakan ya Syekh? Muridnya khawatir. Apa jawaban Sayyidina Ali? Beliau mengatakan, wahai muridku, apa kau nggak tahu sebentar lagi saya akan menghadap siapa? Maksudnya menghadap siapa nih? Menghadap Allah. Dia baru mau ambil wudhu, wajahnya sudah pucat. Saking takutnya kepada Allah Ta'ala. Kalau orang sudah takut sama Allah Ta'ala, ya bakal khusyuk. Kata Imam Ghazali, di dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang pembahasan al-khusyuk fi shalah nih, ya, beliau mengatakan derajat orang salat yang khusyuk itu yang pertama huzurul qalb, ya, menghadirkan hati, lalu ada di situ dikatakan pula juga tafahum, memahami makna bacaan, ta'zim, mengagungkan Allah Ta'ala, dan di antaranya ada apa? Al-khauf, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya karena kita takut sama Allah Ta'ala ini kita masih selamat, ya. Bahkan kenapa di dalam sholat ini kita sujud 2 kali? Dalam sholat ini kita sujud 2 kali. Maka di antara kenapa dalam sholat kita sujud 2 kali, dikisahkan dahulu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat dan seluruh makhluk untuk sujud kepada Adam. Para malaikat sujud semuanya, kecuali illa iblis aba wastakbara. Kecuali iblis, ya, yang menolak sujud, bahkan menyombongkan diri. Maka ketika itu para malaikat mengangkat kepalanya. Ketika mengangkat kepalanya, ia melihat iblis, ia sadar Allah Ta'ala pasti akan menelantarkan iblis ini. Yang mana dulu namanya adalah Azazil. Pasti Allah akan menelantarkan iblis. Maka ia sujud yang kedua kali, bentuk syukur bahwa Allah Ta'ala tidak akan menelantarkan para malaikat. Maka setelah itu terjadi, para malaikat sering bergemuruh di langit. Bergemuruh di langit. Sehingga Allah Ta'ala bertanya, wahai para malaikat, kenapa kalian merasa gusar? Para malaikat mengatakan, ya Rabb, sesungguhnya Azazil, pemimpin kami. Azazil ini, iblis ini, tidak ada satu jengkal pun di muka bumi maupun langit yang tidak pernah digunakan ibadah oleh Azazil. Jadi kalau ada orang merasa dirinya alim, iblis lebih alim. Orang merasa dirinya ahli ibadah, iblis lebih ahli ibadah. Tapi apa yang membedakannya? Sombong. Iblis ini sombong. Maka sang malaikat berkata, kami nggak ada apa-apanya dibandingkan Azazil ini. Nggak ada apa-apanya. Maka bisa jadi suatu saat kami yang akan kau telantarkan ya Rabb. Maka apa jawaban Allah Ta'ala? Wahai para malaikatku, teruslah kalian merasa takut begini. Karena rasa takut kalian akan menyebabkan kalian selamat dan aman. Kata. Saya agak menanggapi sedikit, Habib. Masalah rasa takut sama Allah dengan sifat khusyuk ketika sholat. Sifat khusyuk sama sifat takut ini apa ada hubungan khusus tertentu gitu, Habib? Nah, khusyuk dan rasa takut. Ya. Perlu kita ketahui adalah rasa takut kita kepada Allah Ta'ala termasuk bagian cara salah satu kita untuk khusyuk kepada Allah Ta'ala. Ya. Dengan kita punya rasa khauf kepada Allah Ta'ala, takut kepada Allah Ta'ala, maka di situ kita bisa khusyuk dalam sholat. Makanya kita ini kalau sholat ini, ya khusyuk itu karena apa? Kita nggak takut sama Allah. Kita anggap ya sholatnya biasa kan sholat. Semua orang juga sholat. Jadi nggak ada rasa takut sama Allah. Tapi begitu kita ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu sholatnya lebih khusyuk. Ya Allah. Jadi kalau khusyuk ini urusannya hanya kepada dalam ibadah sholatmu ini. Kalau al-khauf ini urusanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada hubungan khusus gitu, Habib. Ada sebelum kita ini khusyuk harus khauf dulu, Habib. Harus khauf dulu. Nah, kemudian untuk tingkatan, Habib, adakah tingkatan-tingkatan khauf atau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tingkat pertama, kedua, ketiga, ada atau tidak tingkatan-tingkatan seperti itu? Nah, banyak sekali hadis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melalui Al-Qur'an, kemudian melalui hadis qudsi, yaitu perantaranya oleh lisan suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan hal-hal yang menyebabkan Allah Ta'ala murka dan menyebabkan Allah ridha. Ya. Di antaranya apa? Yaitu adalah umpama berbakti kepada kedua orang tua. Allah Ta'ala mengatakan, sungguhnya kemurkaanku terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Dan ridhaku terletak pada kedua orang tua. Maka yang pertama, kita mungkin kalau kita mau rasa takut langsung kepada Allah Ta'ala, susah kadang. Kita tahapnya pelan-pelan, pertama melalui orang tua. Kemudian kita tahap berikutnya naik lagi, kita merasa takut kepada siapa? Kepada wali, al-wali. Bahkan dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan, orang yang melawan waliku, orang yang memusuhi waliku, maka kelak aku akan mengadakan perang besar dengannya. Diadakan perang sama Allah. Berarti berani mengusik wali Allah, Allah Ta'ala yang akan mengajaknya berperang pada wali. Naik lagi nanti kepada khuful anbiya,
takut sama Nabi. Sampai kepada derajat bahwa segala sesuatu itu zat itu yang menciptakan yang paling kita takuti adalah Allah Ta'ala. Untuk menumbuhkan rasa takutnya kepada Allah Ta'ala bagi teman-teman kita yang baru hijrah, baru kembali, baru tobat kepada Allah Ta'ala, mungkin ada kiat-kiat khusus Habib. No. Menumbuhkan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Yang pertama, kita terbiasa melakukan seluruh perintah Allah. Ya. Kalau kita belum mampu menjauhi larangannya, pertama kerjakan dulu seluruh perintah Allah. Ya. Salat jangan ditinggalkan. Kenapa? Innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Sungguhnya salat ini mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi salat yang bagaimana ya? Salat yang khusyuk. Pertama, perintahnya Allah lakukan dulu. Sebagaimana dulu orang-orang Quraisy, Quran pertama kali turun hanya memerintahkan orang untuk salat tapi tidak meninggalkan mabuk. Sehingga masih banyak para sahabat sholat dalam keadaan mabuk sampai turun firman susulan berikutnya, yaitu tinggalkanlah minuman keras ini. Disuruh ya. Ijtanibul hadis Nabi sampai mengatakan ijtanibul khamra fa innal khamra miftahu kulli syarr. Jauhilah khamr. Karena khamr ini adalah kunci dari segala keburukan. Nah, jadi prosesnya bertahap. Setelah mampu menjalankan perintah Allah Ta'ala, baru yang menjauhi larangan Allah. Perintah Allah ini tidak hanya yang wajib, termasuk yang sunnah. Dan yang meninggalkan larangan Allah termasuk yang makruh. Jadi bertahapnya seperti itu caranya. Maka ini ada hal menarik sampai dikatakan bahwasanya manjalis janis, orang yang kumpul dengan golongan tersebut akan menjadi jenis. Jadi orang kumpul bareng selama 40 hari. Antum kumpul sama penjudi, antara penjudinya jadi kayak antum atau antum menjadi penjudi. Antum kumpul sama pemabuk, antara pemabuk jadi kayak antum atau antum menjadi pemabuk. Manjalis janis. Maka bagaimana? Maka perbanyak kita kumpul dengan orang soleh. Dan antum boleh kumpul sama teman antum, kecuali ya antum tidak mampu merubah pergaulan tersebut, lebih baik jangan kumpul. Tapi kalau antum mampu merubah pergaulan, ya dengan masuknya antum ke situ yang tadinya minum khamr jadi minum es teh, ya, yang tadinya suka bermain wanita jadi menikah dan lain sebagainya, bisa membuat perubahan, antum tetap kumpul. Tapi kalau belum bisa, jangan kumpul. Jangan kumpul. Ya, harus duduk sama orang-orang saleh. Bahkan sampai dikatakan bahwasanya jalisus saleh khairum minal wahdah. Duduk bersama orang saleh lebih baik daripada menyendiri. Ya. Wal wahdatu khairum min jalisis su. Tapi menyendiri lebih baik daripada duduk bersama orang-orang yang buruk. Sampai demikian itu. Adakah balasan-balasan tertentu atau imbalan-imbalan tertentu untuk orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita kalau mau mengikuti khauful anbiya, ya, khaufus solihin, kita makamnya belum sampai. Bahkan Nabi Adam itu ketika diturunkan ke bumi, ya, selama 300 tahun beliau tidak berani mengangkat kepalanya karena takut kepada Allah Ta'ala. Malu. Malu sama Allah Ta'ala. Ketika diturunkan bumi itu, malu 300 tahun. Selama 300 tahun. Kalau kita kan orangnya kan, mohon maaf kadang gak punya malu malah ngisini-ngisini kita kadang. Maka banyak sekali kisah orang-orang saleh, kisah orang ulama yang mana mereka tadi sebagaimana saya ceritakan tadi, bagaimana Sayyidina Ali Zainal Abidin, ya, dengan rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama-ulama di zamannya dengan rasa takutnya sama Allah Ta'ala sampai-sampai jadi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ini, ya, dia selalu mengutamakan ridha orang tuanya. Karena ia tahu bahwa ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha orang tua beridha kedua orang tua. Ridhonya Allah pada ridha kedua orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Dan kemurkaan Allah pada kemurkaan kedua orang tuanya. Sampai-sampai mereka tidak berani makan bersama ibunya. Tahu kenapa? Karena takut nanti pas tengah makan bersama ibunya, ia mengambil makanan yang mana ibunya tadinya kepingin ngambil makanan tersebut. Ya. Ibu nggak jadi karena diambil oleh anaknya. Jadi mereka nggak berani makan sama orang tuanya. Saking takut nanti Allah Ta'ala murka karena ia nggak bakti sama orang tuanya. Tanamkan saja dalam hati kita bahwa sesungguhnya setakutnya kita pada makhluk, Allah jauh lebih kita takuti. Ya. Kadang kita ini perantaranya dekat kepada Allah, perantara makhluk kok. Contoh, kita gara-gara takut sama abah kita, ayo sholat, kita sholat dekat sama Allah Ta'ala. Kita gara-gara takut sama iblis, membaca ayat kursi. Betul tidak? Jadi perantaranya itu makhluk kadang.
Kita begitu kita lihat resesi ekonomi, takut miskin, kita ke sholat, ke masjid, doa. Ya Allah, beri kami rezeki. Jadi kadang takut kita nih, menjadikan perantara kita taat sama Allah kadang. Yang penting kita harus menyadari bahwa kita harus jauh lebih besar takut kepada Allah dibandingkan takut kepada makhluk tersebut. Ya, ada yang tanya atau tidak ini? Ayo, monggo. Assalamualaikum Habib, perkenalkan saya Pak Mustaqim dari Ungaran. Saya punya masalah, dulu pernah minum alkohol. Gimana caranya, hukumnya orang tobat peminum itu gimana? Makasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Fadal Habib. Habib, apabila ada dari kita yang dahulu pernah maksiat, entah minum alkohol, entah berzina, entah melakukan dosa-dosa besar, pembunuhan dan lain sebagainya, maka bagaimana cara bertobat? Yang pertama, menyesali seluruh perbuatannya. Menyesali seluruh perbuatannya dengan sesungguhnya. Yang kedua, berjanji tidak akan mengulanginya lagi seumur hidupnya. Yang ketiga, melakukan sholat taubat. Setelah melakukan sholat taubat. Yang keempat, selalu bertakwa kepada Allah tanpa mengulanginya lagi. Jadi, begitu antum menyesal dalam perbuatan dosa antum dahulu, jangan pernah sekali-kali punya terbesit, mungkin suatu saat akan saya ulangi lagi. Ini nggak bisa diterima tobatnya. Hari ini saya tobat, besok saya maksiat lagi. Nggak bisa. Jadi antum kalau mau tobat, saya tidak akan mengulanginya lagi. Ternyata setelah 1 bulan, nggak sengaja kita kepancing oleh syahwat, kita manusia. Tobat lagi. Segera tobat sama Allah. Segera baca istighfar kepada Allah. Astagfirullah, berniat tidak mengulanginya lagi. Seperti itu. Ya, alhamdulillah, ini Habib kita ini minta kesimpulan dari apa yang antum terangkan, sekalian minta doa Habib. Biar para jamaah juga para pemirsa mendapatkan keberkahan daripada antum. Maka takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu jalan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takut kita akan menjaga diri kita dari perbuatan dosa sehingga kita mampu meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan semakin mendekatkan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintahnya. Maka inti dari takut kepada Allah bukanlah kita takut akan murkanya Allah, takut akan siksa Allah Ta'ala, tapi kita takut kehilangan Allah Ta'ala, bentuk kehilangan Allah Ta'ala dengan siksa dan adabnya itu. Akan tetapi bukan karena kita harus menjauh dari Allah. Tidak, semakin kita takut kepada Allah, justru kita harus semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita taufik dan hidayahnya, menjadikan kita tergolong orang-orang yang saleh, orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari sifat berani kepada Allah taala, dijadikan golongan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang takut di dunia akan tetapi selamat di akhirat, dan dijauhkan dari golongan orang yang berani di dunia tapi takut di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keturunan kita kelak semua orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala diselamatkan fid dini wad dunya wal akhirah ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah jami'ah syamilah lil khairatid dunya wa nabil akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waddallin. Amin. Alhamdulillah, kita telah dengarkan bersama tausiah, taujihat, mauidhah, kisah-kisah, serta doa dari guru kita Al-Habib Muhammad Haidar bin Alwi Al-Jufri. InsyaAllah kita semua mendapatkan keberkahan. Amin. Allahumma amin. Para pemirsa Cahaya Pagi Trans 7 Jawa Tengah dimanapun Anda berada, InsyaAllah kita akan kembali lagi di episode-episode yang akan datang. Maka terus saksikan Cahaya Pagi Trans 7 Jawa Tengah. Saya Laili Badruddin mohon undur diri. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya